lagi di gaya Pak ya. Ketemu di mana ya? Modelnya tuh udah kayak orang yang udah buat konten banyak gitu. Oh. Padahal baru kali ini kan kita coba buat konten bareng, kolaborasi nih bro. Berarti perdana ya hari ini. Nah Pak kali ini. Jadi, nah ini sebenarnya kita mau ngapain sih ini di sini nih? Iya. Saya yang pertama kali mungkin saya pengen tanya, gimana Pak? Bapak ini sebenarnya dalam rangka apa ini kita ini di sini? Mungkin bisa dijelaskan? Sebenarnya sih hari ini saya datang ya karena ada undang juga sih. Oh gitu ya? Iya, Oh. jadi saya kesini. Siap. Jadi kita mau ngapain ini bro? Kita mau ngapain di sini? Apa ini enaknya kita hari ini ya? Enaknya sebenarnya saya belum selesai beres-beres lah. Saya tinggal Cucian masih banyak apa? Jadi gimana nih enaknya ngapain nih kita di sini sekarang nih bro? Kayaknya sekarang kan lagi masa pandemi ya. Oke. Ya kayaknya kita bahas sesuatu lah yang mungkin ada manfaatnya Betul. di tengah pandemi ini. Betul, benar. Pasti kan juga banyak kesibukan baru juga kan di tengah pandemi ini kan. Nah, kalau saya pribadi ya, sebenarnya kan gue lagi ngikutin apa yang lagi happening aja sekarang, apa yang lagi tren. Apa yang lagi tren namanya? Nah, tahu sendiri, semua orang di masa kayak gini udah pada pakai masker. Di mana-mana orang olahraga semuanya rata-rata namanya booming banget kan, namanya pakai sepeda. Satu lagi bro yang lagi booming. Apa itu yang lagi booming? Pengangguran. Wah. Sama Pak kalau itu Pak. Nah jadi Saya juga Pak. karena nganggur tadi kan banyak waktu. Nah itu tuh banyak waktu biasanya lihat-lihat berita. Nah mumpung di sini kita bahas aja sekalian. Cocok tuh kayaknya. Nah gitu tuh enaknya kita langsung bahas aja. Nah jadi gimana nih? Ada berita apa ini bro? Sekarang ini, bro? Ada sih tadi beberapa berita cukup menarik lah. Tapi kayaknya kalau kita berdua aja kurang seru ini Pak. Gitu ya. Bisa. Kayaknya kita perlu panggil seseorang lagi lah Pak. Oh gitu ada? Iya, ada seseorang. Siapa ini? Kalau tidak salah itu namanya Mas Yuda. Oh gitu. Dia itu seorang penggiat tanaman hidroponik dari Balikpapan. Oh gitu. Bisa langsung dipanggil aja orangnya bro. Oke, langsung gabung aja. Mas Yuda. Manggilnya bagus banget. Iya. Iya. Gimana kabarnya ini Mas Yuda ini? Alhamdulillah baik. Ya beginilah. Apanya ini? Hah? Kayak kenal bapak ini. Kita pernah, tapi karena ini konsepnya konten video jadi kita pernah nggak kenal bro ya. Kayak sulap kan biasanya kita belum pernah ketemu dan kita memang benar ya tidak pernah kenal kan, misalnya gitu. Biasanya begitu kan. Biasanya begitu. Padahal lu yang menunggu kesini. Oh iya. Pakai acara lupa lagi. Gitu sih. Jadi gimana nih bro? Lagi sibuk apa ini? Nah ini jadi yang mau kita kita omongin hari ini mau Pak. bahas. Jadi makanya sebenarnya konten apa sih ini? Apa sih Yang lagi happening di Balikpapan, yang lagi rame di Balikpapan? Coba langsung Apa ya? beritanya bro. Ada salah satu berita di Balikpapan. Ini judulnya, penerima BSU hanya tenaga kerja formal. Pekerja informal diharapkan dapat bantuan yang sama. Nah jadi di Balikpapan, kayaknya nggak di Balikpapan juga sih, kayaknya di seluruh Indonesia. Ini kan pemerintah kan lagi itu ada program bantuan kayak semacam bantuan tunai lah kepada penerima gaji atau karyawan yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Nah itu kisaran nominalnya kalau sesuai berita sih saya baca 600.000 sesuai berita yang sini per bulan. Nah itu kan cuma untuk karyawan yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan aja ya. Untuk yang nggak terdaftar gimana nih Pak? Kayak kita ini Pak. Ini masalah kita berarti Pak ya. Nah itu bapak ini udah kerja. Iya. Baru. Nah jadi sih iya benar sih kalau yang saya tahu ya, iya sejauh ini itu PNS dapat ya kan untuk bantuan, kemudian karyawan swasta yang di bawah 5 juta itu dapat bantuan juga. Nah cuman pertanyaannya untuk semacam kayak tukang ojek, kemudian yang pekerja harian, honorer, itu kan
setahu saya sih belum ada. Ya buktinya kami berdua belum dapat. Nah, Kalau mungkin kita terdaftar, kayaknya kita siap. nah itu tadi. Gimana? Kalau dari Mas Yuda ini, kira-kira kalau melihat kondisi atau berita tadi ini, gimana tanggapannya Mas Yuda nih? Kalau saya diminta tanggapan ya, saya sendiri aja belum dapat sebenarnya. Gitu. Namanya juga baru kerja, gitu. Karena udah kelamaan nganggur, makanya nggak dapat Pak ya. Jadi kalau ada kemarin saya masih kerja, mungkin saya dapat juga yang seperti ini. Jadi makanya karena saya ngerasa ini yang belum dapat, jadi saya nggak ngikutin Pak ya. Beda ya kayak yang lain ya. Bapak Wali Kota, kami bertiga belum dapat Pak. Jadi kalau mau disalurkan bantuannya bisa, kami siap Pak ya. Ya setuju. Kalau saya setuju itu. Jadi kalau saya diminta tanggapan ya tentang bantuan seperti ini sifatnya tanggapan ya. Siap. Ya, karena saya sendiri bukan pakar ini. Nah, jadi kalau saya cuma diminta tanggapan aja, kalau menurut saya sih ini harusnya namanya bantuan ya. Harusnya merata. Betul. Semua lapisan ya. Betul. Semua lapisan. Betul. Bukan hanya yang formal, informal, swasta ataupun yang pengangguran juga harusnya dapet kan gitu. Bukan hanya yang sudah dapat kerjaan karena kan logikanya ya, yang sudah kerja itu otomatis pasti dapat gaji kan. Nah yang nggak kerja nggak dapat apa-apa kan. Mohon maaf nih, saya sebagai mewakili pekerja. Adi udah warga 2020 Coblos. Kan tiba-tiba lu tahu namanya gue. iya Pak ya. Aduh ini. Ayo lah kalau begitu editor. Nah, cuman sekarang ini ada Mas Yuda di sini. Mungkin kita ya otomatis kan kita tadi di awal udah diinfokan bahwa Mas Yuda di sini adalah sebagai penggiat hidroponik ya. Jadi kita pengen sedikit tanya-tanya nih. Dari dulu nih sebenarnya yang saya masih agak rancu itu, saya pengen tanyain tuh sebenarnya apa sih bedanya namanya sayur biasa sama sayur yang organik gitu, atau organik non organik biasanya gitu ya, atau hidroponik sama konvensional. Nah itu sebenarnya apa Mas? Nah itu bedanya gitu. Nah, saya ditanyain bedanya. Tahu dulu nih, tadi disebutin saya apa ya? Penggiat ya? Iya. Untungnya penggiat, belum penggila Pak. Waduh. Kalau penggila, saya belum penggila. Karena saya sendiri juga mulai hidroponikan ini ya sekitar 6 bulan belakangan ini lah. Ketika juga sudah tidak tidak bekerja lagi, baru nih saya pikir-pikir di rumah daripada gak ada kerjaan, ya udahlah coba berkebun aja lah. Kalau misalnya orang-orang bilangnya tuh bahasa kerennya urban farming. Iya. Apa itu artinya Pak? Saya sendiri juga nggak tahu. Saya cuma tahunya gitu aja. Jadi kalau saya ditanyain nih bedanya, katanya sayuran konvensional sama sayuran hidroponik nih. Kalau hidroponik sendiri kan itu katanya organik lah ya. Organik berarti kalau organik sendiri mungkin perbedaannya lebih ke arah kalau misalnya yang tanah itu lebih cepat katanya terserang hama seperti itu. Terus rasanya ya kayak sayur-sayur biasa yang kita rasain gitu. Nah, jadi kalau terus dibandingkan dengan yang hidroponik ini apa nih? Kalau misalnya hidroponik yang saya dengar, yang saya baca, yang saya tahu juga dan saya rasakan sendiri, walaupun saya penjual, saya juga mengonsumsi sendiri. Lebih ini sih sebenarnya lebih terasa dari segi manis rasanya tadi. Kalau misalnya dilihat dari sayurnya juga, kalau untuk hama ya semua sayuran sebenarnya pasti kena hama gitu. Cuman bedanya kalau di hidroponik yang saya bandingkan memang lebih alami gitu dan ibaratnya penanganannya nggak susah gitu. Kalau sayur yang konvensional dilihat biasanya nih ya kita lihat di pasar nih, kalau sayur yang tanah itu pasti ada dua jenis nih, yang tanah yang banyak lubang-lubangnya di daun sayurannya itu, sama yang enggak nih. Nah harus hati-hati juga nih. Kalau yang tanah seperti itu biasanya yang nggak ada lubangnya di daunnya itu bisa jadi udah itu sudah kena pestisida atau insektisida lah ya. Nah kalau misalnya
bolong-bolong malah lebih bagus sebenarnya. Itu berarti tidak ada bahan kimianya. Nah, kalau hidroponik itu otomatis nggak ada sih. Dia nggak ada yang lubang-lubang, atau selagi itu dirawat dengan baik dan benar, pasti dia nggak akan ada lubang-lubangnya. Dan itu tetap higienis tanpa ada campur tangan bahan kimia tadi itu. Nah, saya pokoknya lebih renyah, lebih manis ya gitu lah. Ciri-cirinya seperti itu. Tapi kira-kira nanti mau deket-deket pemilihan nih, pilkada nih, ada hubungannya nggak sayur bolong-bolong Iya. sama yang enggak? Bener juga ya sebenarnya ya. Wah, saya takut diciduk juga jadi ini. Kan bolong juga. Kan masa iya mah alasnya daun selada Pak. Pilihan Pak ya. Enggak ya. Tergantung habis jadi. Gitu. Iya. Daripada saya nggak usah jual Pak, ya mendingan dibeli sama mereka, terus disolok deh. Nah, bagi Bapak Nggak perlu itu lain itu lain. lanjut kira-kira Tapi masih ada yang mengganjal di pikiran. apa? Kira-kira kalau pohon sawit bisa nggak dihidroponik? Jadi kan tahu deh. Buat para pendengar, makanya gini, sekarang ini kan posisinya kita juga sering menghadapi namanya kebakaran Kebakaran hutan. gitu. Hidroponik kan wadahnya kan pipa atau air kan. Berarti kalau misalnya sawit bisa dibikin sebagai hidroponik, berarti kan tidak akan terbakar begitu. Logikanya begitu Pak. Tidak akan terbakar, tapi tidak akan kuat ya. Nampung sawitnya tadi ya, karena terlalu besar nih sawitnya. Kalau kayak kebesaran ntar jebol pipa ya Pak. Sahabat tahu bisa jadi referensi kan buat para ibaratnya yang pengusaha sawit, ya kan? Kalau kita mau lahan terbakar, Tanam di hidroponik. bikin di hidroponik Pak. Nah, gitu. Oh salah itu Pak, harus meluruskan itu Pak. Apa? Tidak bisa Pak. Oh nggak bisa, nggak bisa ternyata, tidak bisa. Repot gitu. Tidak bisa. Tidak bisa Pak. Siap. Apalagi Mas Bro? Masih ada berita lagi? Ada beberapa berita lagi. Berita yang kedua langsung dilanjut. Berita yang kedua, Aliansi Kuli Wedding Hearing di DPRD Pasir berharap usaha mereka tetap berjalan di masa pandemi. Nah, di berita yang kedua ini ada dari teman-teman fotografi. Nah, mereka itu mendatangi DPRD di Kabupaten Pasir. Mereka mencari semacam meminta solusi lah. Kan karena pandemi ini kan pasti kayak keramaian ditutup, nggak boleh, orang bikin hajatan dibatasi. Biasanya juga kita lihat konser-konser, sekarang juga nggak boleh. Nah, otomatis kan seperti Sepijok ya? Iya, sepijok di bidang fotografi, videografi. Yang biasa setiap hajatan pasti wah heboh, bikin foto, bikin video. Ini berita tuh Bapak curhat nih. Sebenarnya ini curhat sih. Itu anu sendiri Pak ya. Iya. Ini apa namanya cerita anu pribadi ya. Cerita pribadi lah. Siap. Sebagai penggiat Masalah fotografi. pribadi dibawa-bawa ke konten. Tapi ini bagus ini, berita ini penting nih Bro. Oh, jadi memang aliansi apa tadi Bro? Aliansi Kuli Wedding. Kuli Wedding. Keren namanya. Ini Aliansi Kuli Wedding. Tandingan aliansi Ninja Konoha. Kalau apa Pak? Naruto. Saya tanya nih sekarang yang berhubungan dengan Bapak tadi. Sebenarnya ya mungkin beberapa kita bisa langsung ngulik lewat media internet atau YouTube ya. Cuman kan kita pengen langsung nih kita dengar dari bintang tamu kita yang memang berkecimpung di situ. Ya kita pengen tahu lah langsung dari seperti apa sih Bro, mungkin singkatnya gitu loh, maksudnya tata cara kalau misalnya kita mau bikin acara hidroponik Pak. Oh, kirain masih lanjut nikah tadi. Cocok tanam terus Pak. Kayaknya mau kembali lagi ke masa lalu nih Pak ya. Masih baru. Masih hangat ya Pak ya. Jadi mungkin itu Pak kira-kira. Jadi gimana ya? Sebenarnya sih memang banyak yang mana tutorialnya, cuma kita pengen tahu lah. Soalnya kan Bapak kan udah pasti. Nah nanti kita bakal lihat. Nah kebetulan Mas Yuda ini tadi informasi ke sini tuh bawa properti Pak. Kebetulan masih barusan panen. Jadi kan berarti berhasil dong. Nah kita pengen tahu gitu loh. Maksudnya secara singkat tuh gimana sih Bro cara membudidayakan tanaman hidroponik ini tadi Bro? Oh jadi ini tujuannya dari seluruh hari Gitu.
Iya. Jadi ini tolong Pak ya. Aduh, saya bawa tadi nih. Aduh. Yang contohnya yang cakep aja nih Pak. Yang cakep aja ini. Jadi ini salah satu bukan salah satu, ini jangan salah dua ini. Salah dua, salah dua. Jadi ini yang salah yang apa? Yang sawi nih, sawi. Sawi sih sebenarnya banyak macamnya sih. Cuman salah satunya sawi daging namanya. Lebih kecil yang ukurannya, tapi katanya lebih manis juga gitu. Nah, kalau yang ini selada. Ini selada juga banyak macamnya sih Pak. Jadi yang saya bawa ini kebetulan selada namanya selada keriting. Nah, jadi berarti ada yang lurus ya? Ada juga yang lurus. Ada yang tergantung induknya Pak ya. Tergantung induknya. Iya. Kalau yang ini sebenarnya, jadi kalau yang saya tahu, kalau misalnya kita nih pemula baru mau coba, sebaiknya 2 sayuran ini Pak. Kalau misalnya kita baru mau coba nih, 2 sayuran ini yang perlu dicoba di awal saat masih jadi pemula Pak ya. Soalnya kalau untuk sayuran yang lain misalnya nggak ada salahnya sih kalau kita mau coba gitu. Tapi yang saya apa ya, berarti yang pernah saya tahu juga, yang pernah saya tahu tonton juga di YouTube gitu ya, tentang berhidroponik itu seperti apa. Sebenarnya kalau misalnya pakai hidroponik bagusnya yang 2 ini tadi. Kemudian Apa maksudnya lebih mudah dibandingkan? Ya, lebih mudah daripada yang sayuran yang lain, karena sayuran yang lain itu juga masing-masing itu punya daya tumbuhnya masing-masing. Ketahanannya juga beda-beda. Ketahanan juga beda-beda gitu. Kalau saya yang seperti ini kalau saya dari hama juga lebih tergolong ya, lebih tergolong lebih aman gitu dibandingkan tanaman yang lain gitu. Ini pakcoy bukan sih? Pakbro ya? Sawi tadi sawian pakcoy Pak. Oh, ini yang namanya pakcoy bro. Bucoy belum ada Pak. Oh. Bucoy belum saya tanam nih lagi. Saya kira masih keluarga sama Pak Jisun. Jadi begitu. Jadi kalau caranya itu awalnya itu emang saya coba 2 ini juga, karena emang jadi terus terang aja bukan waktu yang sebentar gitu buat nanam seperti ini gitu. Kualitasnya sayur juga lebih baik Pak ya? Betul, seperti itu. Jadi tadi saya pakai medianya itu di awal saya pakai sistem prasemai, kemudian semai, kemudian dia tumbuh jadi anakan, kemudian ada ini tahapannya ya, tahapan hidroponik itu seperti itu tumbuhin sayur. Jadi anakan, kemudian dia masuk remaja, dewasa, dan masa panen gitu. Jadi agak panjang nih. Nah, untuk yang kedua ini, untuk yang sayur kedua ini apa nih umurnya apa nih bro? ini umurnya bisa 25 hari atau 30 hari gitu. 20 hari itu sudah siap panen? Siap panen itu. Teenager ya. Ini nggak teenager, ini sudah adult ya. Sudah dewasa. Berarti ini kalau nggak cepat dimasak nih udah lansia dong. Tergantung kalau sudah mulai tidak berarti dia sudah kalau ini masih hijau berarti dia masih dewasa, masuk gitu. Berarti habis ini segera kita masak. Bisa. Siap. Ketemu lagi di konten masak-masak. Lanjut ke berita kita yang ketiga, berita terakhir ya. Oke. Nah, berita yang terakhir. Polisi tangkap 3 bajing loncat pencuri tali kapal di Kaltim. Nah, beritanya tuh begini. Polisi perairan menangkap 3 pencuri tali tambat di kapal di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ketiganya ditangkap usai melancarkan aksinya terhadap 2 kapal di sekitar perairan Muara Berau. Nah, jadi mereka itu mengambil tali tambat. Tali tambat itu ternyata Tali kapal tadi ya. iya, itu mahal kapal. Berarti yang tebal itu ya? Iya bro. Perlu deh. Bajing loncat apaan sih Pak? Bisa ngerti. Iya sebenarnya bajing loncat tuh istilah untuk ya sebenarnya sih maling lah bahasanya lah. Cuma karena di kapal sih bajing loncat Pak ya? Iya gitu, karena memang ada aksi melompat tadi, jadi dinamakan bajing loncat. Ini bisa juga hubungannya sama BLT tadi tuh, dana tadi bro. Gara-gara nggak dapet. Nah itu. Nah tapi memang sekarang sih memang agak iya kondisinya memang anu sih bro ya. Jadi ya buat teman-teman sekalian, jadi sekarang tuh kayak Balikpapan nih. Sekarang ya curanmor udah mulai marah dengan bro. Sekarang lari dari motor ke sepeda Pak. Sepeda juga udah mulai rame loh. Waduh. Dan yang terakhir nih, iya kalau gue bilang komplek di tempat saya aja, ini lagi rame nih maling kucing Pak. Kucing bro, kucing Pak. Dampaknya gede banget. Besok nih cicak, kecoa, Pak. Kecoa apaan Pak? Ya nggak, makanya memang
dari curanmor, tapi memang karena sekarang zaman lagi ini ya, lari ke sepeda, jadi memang sekarang lagi rawan akhirnya sampai ke kucing loh terakhir loh. Sekarang itu juga jadi incaran, Pak. Soalnya sepeda lebih mahal daripada motor sekarang. Betul. Nah, itu. Iya, sepeda-sepeda itu yang mahal semua ya, sepeda lipat. Nah, itu Kalau tadi. menurut saya, kalau kucing ya, kalau Oh kucing. iya, jadi gimana Pak kalau menurut Bapak nih? Oh, belum ditanya tadi ya? Oh iya, kan? Bapak langsung sekali. Iya. Mohon maaf. Jadi kalau saya, Inisiatif lah. iya inisiatif ya. Jadi kalau misalnya kucing nih, kalau menurut saya kucing, berarti ini masih amatir Pak. Malingnya masih bajing loncat ini masih amatir Pak. Jadi belum bisa dibilang bajing loncat Pak, tapi masih bajing datar Pak ya. Oh, bajing. Iya. Nggak ada lompatan ya Pak? Nggak ada lompatannya Pak. Makanya dia kucing Pak. Kalau yang ini kayaknya memang ini sih kayaknya memang sudah lihai deh kayaknya. Dia sudah tahu lah pergerakan kapal setiap hari seperti apa, dan yang memang atau mungkin dia bisa jadi dia orang dalam kayaknya, orang dalam kapal itu sendiri kayaknya. Aplikanya mungkin makanya dia bisa tahu nih itu mahal kalinya gitu. Tapi emang rawan sih, emang pokoknya kayak di pelabuhan, di kapal tuh emang sebenarnya karena kan keluar masuk barang kan bro. Iya. Memang rawan sih. Jadi sebenarnya sih intinya sih buat kita semua di kondisi sekarang, yang pertama memang jaga kesehatan tuh jadi nomor satu. Betul. Yang kedua yaitu tadi kita juga harus waspada karena kita nggak tahu niatan orang seperti apa di zaman seperti ini. Ya mudah-mudahan kita mendoakan saja, mudah-mudahan ya tidak ada apa-apa. Nah, mudah-mudahan tidak ada apa-apa, mudah-mudahan kita masih tetap berpikir positif. Seperti yang tadi berita-berita sebelumnya mungkin yang kayak aliansi kuli apa tadi? Kuli Wedi. Nah, itu tadi mungkin bisa dapat celah-celah lain gitu kan, termasuk kita kan. Kita bikin sesuatu yang mengisi kesenggangan kita nih di sini. Nah, itu daripada bertindak kriminal, lebih baik coba untuk berkarya. Contoh Bapak satu ini, ya kan. Nah, sekarang nih di segmen terakhir nih, ya mungkin ini segmen kita kasih kesempatan buat Mas Yuda, bro. Silakan Anda berpromosi tentang produk Anda. Ya, silakan keunggulan produk Anda, silakan berpromosi buat teman-teman. Kenapa harus makan makanan yang organik? Karena lebih sehat. Go healthy, go lebih panjang umur. Untuk sayuran ini sendiri itu bisa dipesan. Mudah-mudahan ini biar enak nih, kalau misalnya mau pesan ini harus tanya-tanya dulu nih, karena takutnya ini cepat banget habisnya nih. Namanya sayur tiap hari dimakan sama orang kan gitu. Nah, itu jadi ibu-ibu sendiri itu pasti paling pertama anak-anaknya itu disodorin sama sayuran dulu Pak ya. Lauknya belakangan Pak. Berarti customernya aliansi ibu-ibu. Iya, itu aliansi mama. Ya, jadi saya di bawah mama. Oh sudah selesai. Jadi bisa order dulu atau tanya-tanya dulu ke kalau di IG kita namanya shop at pas. Jadi SHOP dot baru at dot lagi baru mas begitu, MAS gitu. Jadi itu untuk IG-nya. Kalau untuk untuk di FB juga ada kita nih. Di FB juga bisa diorder, itu di Filza Rizkia. Jadi FILDZAHRIZKYA gitu. Kalau untuk nomor teleponnya saya lupa nomor teleponnya. Nanti bisa dilihat di nomornya di IG. Nomor cantum nomor WA-nya kita cantum. Oke, nanti untuk nomornya kita cantumkan. Mungkin udah cukup ya, bro. Udah cukup sih. Kalau kenapa harus makan sayuran? Menurut saya sih sayuran otomatis tadi seperti yang sudah di-endorsekan sama teman sebelah kanan saya ini, itu pasti yang jelas yang pertama adalah sehat Pak. Karena kalau kita makan sayur pasti sehat Pak. Kulit jadi lebih terjaga juga Pak, nggak kering, asupan air terjaga karena dari sayuran ini sendiri. Gitu. Biasanya tapukannya kalau hidroponik ini seperti itu. Oke. Jadi konten ini memang kita maksudkan untuk teman-teman semua yang dari komunitas ataupun dari penggiat usaha di sini, apapun komunitasnya, apapun usahanya, mungkin nanti bisa kirim-kirim di komen untuk kita undang di sini. Jadi siapapun yang nanti mau kita undang, silakan nanti komen-komen kita ya bro. Jadi kita bisa ajak buat kolaborasi, kita ajak buat mereka promosi produk mereka, kita ajak mereka ngobrol sekilas tentang
komunitas mereka, usahanya, berita yang lagi rame nih di Balikpapan nih yang kita bisa bahas nih, ya kan gitu. Iya. Nah, jadi tetap jangan lupa di channel ini di apa sih? Apa sih? Apa sih? Iya. Jangan lupa like and subscribe. Iya. Ya benar ya, benar. Apa? Orangnya udah nggak nih? Kemana tadi? Udah pulang ya? Kayaknya. Cobain nggak? Asli nggak? Asli banget. Asli. Agak pahit pak ya. Iya. Asli bro. Ya bohong berarti. Bener. Ini baru namanya tanaman organik. Jangan lupa dibeli. Coba itu.